Baik, materinya adalah tentang prinsipal komponen analisis atau analisis komponen utama. Ya. Jadi namanya saja sudah jelas ya, analisis komponen utama. Jadi ingin mendapatkan komponen-komponen utama dari set data yang ada. Jadi kalau misalnya kita punya data X ya, datanya ini ya ukurannya adalah N kali P, tentu ini adalah punya asumsi diambil dari sebaran normal, multivariat normal ya, normal P dengan vektornya mu dan apa nih ragamnya adalah sigma. Mana ini adalah P kali 1, di sini adalah P kali P kan gitu. Nah, X ini juga kemudian lebih mudahnya karena N ini ya hanya observasi saja pengulangan. N ini baris itu adalah pengulangan observasi, sedangkan yang apa namanya ininya pencirinya itu adalah di variabelnya, ya kan? Di variabelnya. Jadi mau diulang berapa kali itu observasinya, tapi pencirinya itu adalah di variabelnya, jadi P-nya. Maka kemudian untuk penyederhanaan penulisan, ya ini adalah ditulis P kali 1, tapi adalah variabelnya. Variabelnya X1, X2 sampai XP. Ini adalah variabelnya. Jadi ini adalah penyederhanaan penulisan saja. Ya. Tapi tetap bahwa setiapnya ini punya N observasi, ya, punya observasi sebanyak N. Oke, ya. Nah, ini. Nah, kalau kita punya banyak P, nilainya P itu besar, maka untuk analisisnya itu menjadi tidak efisien. Nah, salah satu tujuan dari multivariat analisis itu adalah ya yang dulu, yang waktu pertemuan awal-awal itu adalah supaya mendapatkan variabel yang lebih efisien. Dalam hal ini adalah mereduksi P menjadi X baru atau menjadi Y, tapi ini tidak X mempengaruhi Y, bukan, tapi X menjadi Y, yang ukurannya adalah Q kali 1, di mana ya Q itu lebih kecil dari P gitu ya. Nah, jadi ini adalah ya membuat variabel baru, ini variabel baru, sekali lagi ini bukan arah hubungan sebab akibat, bukan. Jadi kalau ini hanya terima gambarnya saja, mungkin akan difahami bahwa ini X menyebabkan Y, bukan itu. Tapi ini membuat variabel baru yang dimana dimensinya atau ukurannya itu lebih sederhana dibandingkan dimensi awal, dibandingkan variabel awal. Inilah yang dinamakan dengan reduksi variabel. Tetapi ya prinsip dari reduksi variabel itu adalah ya variabelnya lebih sedikit tetapi bisa menjelaskan sebanyak-banyaknya ya variasi dari variabel asalnya gitu ya. Jadi kalau variasinya sigma, maka variabel baru ini diharapkan mempunyai bisa mempunyai variasi yang mendekati sigma ya, bisa menjelaskan ya, menjelaskan variasi dari X ini yang paling dekat dengan sigma ya, gitu ya. Oke. Jadi bagaimana sekarang kan bagaimana cara membuat apa namanya komponen utamanya itu. Jadi ini adalah komponen-komponen utama. Ya, jadi X itu menjadi Y kan gitu ya. Dengan ukuran P kali 1 ini menjadi Q kali 1, di mana P itu lebih besar dari Q. Bahkan lebih besarnya lebih besar sekali gitu ya. Maka sebaik mungkin kita mendapatkan ya komponen baru, komponen utama yang baru yang paling sedikit. Ya, maksudnya paling sedikit itu ya kalau bisa satu kita ambil satu. Kalau bisa menjelaskan ya lebih dari 75%. Jadi batas psikologinya ya, batas psikologi untuk memutuskan kita mengambil berapa komponen utama itu adalah 75% dari variasi variabel awal. Jadi kalau satu komponen itu sudah menjelaskan 75%, kita nggak perlu melihat komponen berikutnya. Gitu ya.
Pak, jadi berapa komponen bisa dibentuk? Sebenarnya dari X ini itu kita akan bisa mendapatkan komponen utama sebanyak P juga sebenarnya. Tetapi kita harus memotong. Q ini adalah cut off-nya, sudah termasuk cut off-nya. Ya, jadi awalnya saya bilang awalnya itu kalau kita punya X ya ukurannya P kali 1, kita akan bisa mendapatkan variabel baru yang juga ukurannya P kali 1. Tetapi kita harus melakukan pemotongan gitu ya, cut off di sana. Dengan batasan tadi, paling tidak 75% variasi ya bisa menjelaskan variasi variabel asal bisa dijelaskan oleh komponen yang baru ini gitu. Nah, salah satu cara yang digunakan adalah kombinasi linear. Ya, kombinasi linear. Jadi kita buat kombinasi linear baru dari X tadi ya. Kalau X itu X1 sampai XP, maka ini akan menjadi ya A11 ya. Di sini di buku halaman sambil dilihat bukunya ya. Oke, di buku halaman ya baru halaman 431. Ya, jadi ini A11 X1 ditambah A, ya kan? 12 X2 seterusnya sampai apa ini A1 PXP gitu loh ya. Dan ini bisa dilanjutkan sampai YP gitu ya. Sampai YP yang ini adalah A11 jadi AP1 ya. Ini kalau Y2 berarti A2. Ya ini 1 ya. Ini P berarti P1 X1 ditambah A P2 X2 ditambah seterusnya sampai A PP XP. Nah, ya bisa dilihat di sini, oke. Jadi ini tahu sendiri lah ya di dalamnya ini ada apanya? Ya kelanjutannya gitu ya. Jadi sebenarnya ya kombinasi linear yang bisa dibentuk itu adalah sebanyak P juga. Ya, sebanyak P juga. Ingat sebanyak P juga. Jadi kalau kita ambil semuanya, kalau kita punya P-nya itu adalah P-nya ini adalah misalnya adalah 10 kali 1, kemudian terbentuk kombinasi linear baru sebanyak 10 juga, kemudian kita gunakan 10 komponen utama untuk apa? Jadi reduksi itu tujuannya adalah mendapatkan komponen baru yang jauh lebih sedikit ukurannya ini, jauh lebih sedikit. Q-nya ini jauh lebih sedikit daripada P. Jadi kalau awalnya 10 jadikan 1 atau 2 gitu lah ya kan. Nah, ya. Jadi meskipun kombinasi linearnya itu bisa dibuat sebanyak P. Jadi kalau ini ditulis jadi A1 transpose X kan gitu ya. Ini sama dengan AP transpose X kan gitu ya. Ya gitu. Ya. Nah, prinsip dari saya masih menjelaskan prinsip-prinsipnya komponen utama ini adalah bahwa apa? Ya, tidak hanya sekedar membentuk kombinasi linear gitu ya. Membentuk kombinasi linear kita akan menduga A1-1-nya berapa, A1-2-nya berapa dan seterusnya. Ini adalah diduga nantinya gitu. Ya, bagaimana caranya? Ya, kita gunakan prinsip bahwa kombinasi linear yang terbentuk sebanyak P ini itu adalah saling bebas. Apa saling bebas. Ya. Saling bebas. Sehingga sehingga kita harus bisa mendapatkan ya nilai covariance-nya yang ini antara Y1 ke Y2, Y2 ke seterusnya itu adalah yang covariannya harus sama dengan 0. Nah, untuk bisa mendapatkan covariannya sama dengan 0, maka kita gunakan ini. Bahwa covarian dari ya A1 transpos ya kemudian A2 transpos ini kali X ya, ini maksudnya, ini yang saya lingkarin ini ya, A2X ini X ya, ini X. Ini loh. X-nya di sini ini X ya. Ini ada apanya di sini ya. Ya, ini harus 0. Nah, gitu lah ya kan.
Jadi antara kovarian dari ini dan ini harus 0, ini semua harus 0. Gitu ya. Termasuk tidak hanya 1 2, tapi 1 3, 1 4, 2 1 sampai 1 P. Sampai P1 P-1 dan P itu juga 0 ya. Dan kemudian ya, ini juga harus dipenuhi bahwa A1 transpos A1 masing-masing ini harus sama dengan 1. Ya. Jadi ini harus dipenuhi ya. Oke. Jadi apa di sini kita lihat di sini bahwa kalau dia itu sama ininya pada variabel yang sama, dia sama dengan 1. Kalau pada variabel yang berbeda, dia sama dengan 0. Ya kan? Cross produknya ya. Cross produknya ini sama dengan ini akan menghasilkan cross produk A1 transpos A2 itu sama dengan 0. Ini apa? Maka tak lain tak bukan ini adalah konsep bahwa A itu adalah eigenvektor. Gitu loh ya kan? Yang punya ciri khasnya dia adalah ortonormal, ortogonal dan juga normal gitu. Jadi ini ada proses normalisasi dan di sini adalah saling bebas. Gitu ya. Ya, sifat dari eigenvektor juga demikian. Jadi ortonormal ya. Jadi ortogonal dan normal. Ortogonal itu artinya saling bebas, normal itu adalah besarnya vektor itu sama dengan 1. Ya. Maka kemudian ya A1 dan seterusnya ini ya bisa nanti diganti dengan eigenvektornya. Itu sederhananya. Tapi saya bilang di sini bahwa kalau di komputer-komputer itu sudah mengalami yang namanya smoothing, rotation dan sebagainya yang kemudian ya ada dan masing-masing itu bisa beda-beda ya antara R dan macam-macam itu prinsipnya bisa ada sesuatu teknik yang berbeda sehingga kalau kita running ya itu bisa menghasilkan yang berbeda-beda. Tapi nggak apa-apa, yang penting kita tahu prinsip dasarnya. Kalau beloknya itu nanti gitu ya. Prinsip dasarnya itu yang digunakan. Membuat kombinasi linear baru ya, ini kombinasi linear baru, ini kan kombinasi linear ya kan? Yang kemudian saling bebas ya, kombinasi linearnya saling bebas. Oke. Baik. Nah, bagaimana mekanismenya? Mekanismenya adalah kalau kita punya X yang menyebar ya, normal multivariat mu dan sigma, maka kita akan fokuskan di sini dulu bahwa sigma ini. Kita tahu bahwa sigma itu adalah merupakan dekomposisi dari eigenvalue dan eigenvektor. Kan gini ya. Ya. Transposnya di sini salah ya. Ya. Bahwa dia adalah dekomposisi dari eigenvalue dan eigenvektor. Ya. Yaitu di keterangan sebelumnya tentunya sudah dijelaskan gitu ya. Ya. Nah, kemudian ya berlaku di sini bahwa ini P kali P, trace dari matriks sigma, jadi trace dari matriks sigma ini adalah penjumlahan dari varians. Ini adalah penjumlahan dari varians ya. Ini variansnya dijumlah kan trace ya sampai P. Aduh, mana ini? Sampai P. Sigma PP. Nah, ini kalau dilanjutkan di sini itu adalah juga akan merupakan ya penjumlahan juga dari lambda. Jadi ini adalah juga akan sama dengan lambda 1 tambah lambda 2 ditambah seterusnya sampai lambda P. Nah, jadi besarnya lambda ini itu adalah representasi dari ragam. Gitu ya. Dan kita tahu bahwa di sini itu sudah harus dilakukan ordering di sini bahwa lambda 1 itu harus lebih besar dari lambda 2, harus lebih besar dari lambda 3,
harus lebih besar dari lambda P. Jadi diorder dulu ini sini. Ya, diorder dulu, diurutkan dulu. Kalau di R udah otomatis urut ya. Ya, udah otomatis urut. Tapi kalau dihitung manual itu belum tentu urut. Ya gitu loh kan. Kalau dihitung manual belum tentu urut ya. Kalau pakai R udah urut ya. Maka ini punya pasangan ya, eigenvektor 1, eigenvektor 2 dan seterusnya yang sudah juga berpasangan di sini ya. Ini adalah pasangannya ini dan ini sudah terurut demikian. Maka dengan demikian kita akan bisa ketahui bahwa ragam yang ini ya menunjukkan posisi seperti ini ya, ragam itu akan banyak tertarik di lambda-lambda di depan ya, di awal-awalnya. Karena ini pasti lebih besar daripada yang terakhir gitu. Ya kan? Sehingga kemudian kalau dibuat komponen utamanya tadi ya mengadopsi prinsip dari bahwa digunakan ortogonal di sini, ortonormal ya, ortonormal ini untuk mendapatkan A-nya, maka ya eigenvektor yang bisa dimasukkan di dalam persamaan itu adalah eigenvektor yang sesuai dengan urutan lambda ini. Ya, jadi yang baru Y1 atau apa? Komponen utama yang baru itu adalah milik dari lambda 1. Tetapi dengan mengalihkan ya besarnya eigenvektor dengan X-nya. Ya, yang tadi ini jadi A1 jadi E1X. Ini akan menjadi E1 transpose X. X ini data. Ya, kemudian Y2 itu adalah E2 transpose X. Ingat bahwa ini sudah milik dari lambda satunya tadi. Dan seterusnya sampai YP itu adalah EPX. Nah, tugas kita adalah memotong dari P komponen tadi menjadi komponen yang menjelaskan sebanyak-banyaknya variasi dari variabel asal. Ini variasi variabel asal. Variasi variabel asal. Yang ini bukan berarti lambda 1 sama dengan sigma 11, bukan. Ini bukan begitu, bukan. Bukan lambda 1 sama dengan sigma 11, lambda 2 sama dengan sigma 22, bukan, ya, bukan. Sekali lagi ini bukan begitu. Ini tidak menjelaskan itu, tetapi ini adalah urut terurut ya, bahwa nanti ini juga akan dijumlah satu kesatuan ya, dijumlah ini juga dijumlah satu kesatuan gitu ya. Nah, itu kalau trace dari matriks lambda, trace dari sigma itu sama dengan jumlah dari lambda itu atau sigma lambda itu. Ya, gitu ya. Dan tadi bahwa lambda menerangkan dari dari porsi dari sigma ya, porsi dari sigma, maka porsi yang terbesar akan diambil oleh komponen-komponen awalnya gitu ya, komponen-komponen awal. Sehingga kita akan hitung di sini sudah berapa persen yang bisa dijelaskan oleh oleh komponen utama Y1 ya, berapa ragam X yang sudah bisa dijelaskan oleh komponen Y1. Ini adalah dengan menghitung bahwa lambda 1 dibagi total lambda ya, dibagi total lambda I1 sampai P ya. Ini lambda 1. Kemudian di sini adalah yang bisa dijelaskan oleh komponen kedua, ini adalah lambda 2 dibagi dengan sigma lambda I. 1 sampai P dan seterusnya sampai semuanya. Maka kalau kita ingin mendapat berapa totalnya, maka kita bisa menjumlahkan dari komponen 1 dan komponen 2 kita jumlahkan. Jadi ini dihitung nanti berapa ini. Kalau ini sudah melebihi 70% ya proporsinya, artinya adalah proporsi varian yang bisa dijelaskan oleh komponen utama itu sudah melebihi 75% atau 70%, itu sudah cukup. Dari 10 variabel asal kita sudah mendapatkan satu komponen utama di paling awal yang bisa menjelaskan 70 sampai 75%, itu sudah mantap itu. Nah, kalau belum, misalnya ini adalah 60%, maka tambah dengan lambda 2. Karena ini ditambah, kalau Anda perhatikan lambda 1 ditambah lambda 2 dibagi dengan sigma lambda. Ya kan gitu. Nah, kita tambahkan di sini. Kalau di kedua ini sudah lebih dari 70%, sudah cukup, nggak perlu ditambah berikutnya. Kalau belum, tambah lagi demikian ya. Gitu ya.
Atau kemudian ya cara mudahnya adalah ambil nilai lambda yang lebih besar dari satu. Biasanya kalau sudah lebih kecil dari satu itu sudah tidak efektif lagi lambdanya. Jadi lambda kan positif nih nilainya nih, positif semua. Ya kan, karena dari matriks ya, dari matriks yang sifatnya adalah positif definite. Definite positif atau menghasilkan lambda yang pasti positif. Ya kan, positif itu lebih besar dari nol. Ya kan, dan sampai tak hingga nih nilai lambdanya 0 sampai tak hingga. Nah, cut off-nya itu 1 untuk mempermudahnya. Jadi yang lebih besar dari 1 ambil. Ya, tapi sekali lagi tetap dicek ya. Kalau dari pertama saja sudah 90% ya sudah nggak perlu melihat yang lambda 2, lambda 3 dan seterusnya. Gitu ya. Kalau belum ditambah lagi sampai tadi batas psikologinya adalah 70 sampai 75%. Ini sebenarnya nggak ada patokannya, tapi ya kalau kita sudah bisa menjelaskan 70% kan sebenarnya udah cukup, tujuan kita udah cukup. 70%. Kalau 50% kan masih sedikit. Ya kan gitu. Ini cara ini tuh tentu beda dengan pembuangan variabel, tentu beda ya. Jadi yang X-nya tadi itu ukurannya P kali 1, kita sederhanakan menjadi 2. Kemudian yang 8 dibuang. Itu beda dengan cara ini. Ya, dengan cara ini beda. Gitu ya. Kalau kita buang 8-nya, ya otomatis kita akan membuang ya banyak data sekali, dan itu sama sekali tidak seperti itu tujuan dari multivariat. Ya, ini masih utuh ini X-nya. Ya, masih utuh. Nah, gitu ya. Jadi cut off-nya udah jelas di sini menggunakan proporsi varians. Nah, kalau di script plot itu bisa dilihat di script plot-nya itu ya kalau sudah ada tekukannya, ya, sudah ada tekukannya. Itu juga sebenarnya proporsi dari lambda itu. Bisa dilihat misalnya di halaman 445 misalnya ya. Ya di gambar 82 itu di sana itu sebenarnya ya vertikalnya itu adalah lambda, kemudian horizontalnya ini adalah variabelnya atau komponennya ya. Ini komponen baru ya, ini komponen baru yang bisa dibentuk. Ini adalah lambdanya. Lambdanya. Jadi kalau sudah membentuk tekukannya begini, maka ini sudah cukup di sini berarti ya. Kalau ini 1 ya, kemudian ini 2, di sini 3 gitu ya. Maka 3 komponen utama sudah menjadi patokan di sini ya. 1 2 3 ini sebanyak P tentunya ya. Itu sebanyak P banyak variabel X-nya. Tapi yang dimaksud adalah komponen barunya ini Y1, Y2 sampai YP gitu ya. Ini lambda ini masing-masing kan akan punya lambda ya. Y1 punya lambda 1, Y2 punya lambda 2 dan seterusnya. Ya gini, bisa digambar di sini script plotnya. Ini untuk memudahkan saja. Tapi prinsipnya adalah proporsi varians. Ya, proporsi varians. Karena kita juga akan bisa peroleh yang sulit untuk untuk melihat tekukan kalau dia itu smooth begini ya. Akhirnya kita juga akan mencari proporsi varian juga gitu ya. Gitu ya. Jadi proporsi varian juga. Jadi kalau jelas seperti ini ya jelas, tapi kalau seperti ini bisa script plotnya itu akan kesulitan kita kalau untuk menentukannya ya. Jadi ini yang pada umumnya dipakai, dan lambdanya tentu yang lebih besar dari 1. Oke. Ini prinsip-prinsip dasarnya ya. Saya kira udah jelas, sehingga kemudian nanti penulisan komponen utamanya, kalau kita misalnya di sini mendapatkan 2 komponen utama, mana pulpen saya ini, di mana ini? Oh, di sini ya. Nah, kalau misalnya kita dapatkan 2 komponen utama, maka sudah komponen utama yang baru kita tulis ini. Dengan E1 adalah vektor seukuran P kali 1 kan. Ukuran P kali 1 ini ukuran P kali 1 ya. X-nya ukuran P kali 1. Ya. Jadi ini kombinasi variabel baru. Di sini kita hanya akan punya 2 variabel. Dari awalnya P variabel kita akan punya 1 variabel. Ini berarti 2 variabel. Gitu ya. Dari awalnya P variabel. Gitu ya. Nah, tapi masing-masing tetap ketika kita akan menulis datanya Y yang baru,
Ya tentu adalah N kali Q. Ya tentu N kali Q. Ya. Oke. Oke. Dan ini tinggal dikalikan aja datanya dengan vektor apa cirinya. Ya. Ya, itu prinsip-prinsip utama yang saya sudah sampaikan. Adapun kalau pendekatan matriks covariance atau kemudian matriks korelasi ya, ini pilihan saja. Tapi kalau dilakukan antara kedua ini itu hasilnya berbeda. Hasilnya berbeda. Jadi kalau kita mendekomposisi dari ragam, dari matriks ragam itu hasilnya adalah ini. Kalau kita mendekomposisi dari matriks korelasi itu karena lambdanya juga akan berbeda itu. Lambda dan eigenvektornya juga akan berbeda dengan sasaran X-nya sama kan gitu. Nah, akan sama antara kedua ini, kalau datanya sebelum dilakukan dekomposisi itu kita standarisasi dulu. Jadi data awalnya distandarisasi, ya kemudian dicari dengan ragamnya. Sebenarnya ragamnya juga kan jadi matriks korelasi. Jadi data yang distandarisasi itu ya itu sama sebenarnya kalau kita melakukan pendekatan dengan matriks korelasi. Tapi kalau datanya belum distandarisasi ya akan berbeda hasilnya. Ya, hasilnya akan berbeda. Nah, kalau tidak perlu distandarisasi, jangan distandarisasi. Standarisasi itu manakala kita kita dihadapkan pada variabel-variabel ini yang P kali 1, antara variabel 1 dan variabel lainnya itu satuannya berbeda jauh. Ya. Misalnya kalau variabel pertama itu adalah pengeluaran rumah tangga. Variabel pertama, pengeluaran rumah tangga. Ini X ya. Variabel kedua adalah banyaknya anak ya di dalam rumah tangga. Itu kan beda banget itu ya. Kalau pengeluaran itu kisarannya adalah 200.000 sampai tak hingga bisa sampai 1 miliar ya. Nah, ada orang itu pengeluaran per harinya itu bisa pengeluaran per bulan maksudnya ya. Itu bisa miliaran, itu bisa. Ya ada juga yang kecil ya. Yang 200.000 selama sebulan ya. Dicukup-cukupin ya, susah gitu ya. Ya ada yang sampai wah tak terhingga. Tapi kalau jumlah anak itu nggak mungkin 200 nggak mungkin ya. Jumlah anak setiap rumah tangga itu kisarannya ya paling antara 0 sampai ya 12 ya. Satu lusin punya satu anak. Ya 12. Jadi kalau ini disandingkan ini menjadi X1, ini menjadi X2 gitu ya. Ini akan tidak akan variasinya pasti akan tertarik di sini semua gitu ya di X1. Ini nggak akan nggak apa nggak adil ya nggak adil maka dilakukan standarisasi ya standarisasi sehingga kalau ini distandarisasi ya distandarisasi maka kovarian dari X yang distandarisasi ya X yang distandarisasi misalnya X gini yang distandarisasi maka itu akan sama dengan R kalau dari korelasi dari matriks X itu korelasi dari matriks X sama ini kovariansi ya. Jadi sekali lagi saya sampaikan di sini kalau membandingkan antara pendekatan matriks seragam dan korelasi hasilnya pasti beda. Kecuali datanya distandarisasi dulu. Itu akan sama. Ya, akan sama. Dengan kalau dengan R dengan apa ini namanya? Dengan matriks korelasi juga aturannya sama menggunakan lambda-lambda juga. Karena juga R itu juga bisa didekomposisi ya, R juga bisa didekomposisi menjadi lambda juga, lambda I, EI juga. Tapi ini tentu berbeda dengan ini ya. Ini dari R, ini dari sigma tentu berbeda. Sama kalau datanya distandarisasi dulu ya sama. Sekali lagi itu ya. Jadi catatannya begitu. Standarisasi itu apa? Data dikurangi rata-rata dibagi dengan standar deviasinya. Ya, setiap variabelnya. Jadi kan setiap variabel itu kan punya rata-rata. Jadi X-nya itu kan punya X1, X2 kan X1 juga punya rata-rata, punya ragam. X2 punya rata-rata, punya ragam gitu. Standarisasi di semua variabel. Ya. Nah, baru kemudian
cari ragamnya. Ragam itu menjadi mata korelasi. Ya. Jadi kalau udah di situ udah sama nanti hasilnya. Tapi kalau nggak distandarisasi berbeda, ya berbeda. Gitu. Oke, saya kira itu saja materinya. Dan terakhir adalah tentang penamaan, ya, tentang penamaan. Nah, dari misalnya saya ambil sederhananya di sini ya, kita ambil 3 komponen utama lah ya. X-nya itu adalah multivariat 3, artinya apa namanya, multivariat yang variabelnya itu 3, jadi X1, X2, X3 gitu ya, gampangannya begitu. Maka kita akan dapatkan di sini Y juga yang 3 juga, ya, Y juga yang 3. Dan matriks seragamnya ini akan punya lambda 1 dan E1. Yang punya lambda 2 dan E2. Dan punya lambda 3, kemudian E3. Di mana masing-masing ukurannya, kalau ini 1 kali 1, ini P kali 1. 3 kali 1 ya. Nah, 3 kali 1, ini 3 kali 1 juga. Jadi kalau ini E1-1-nya ya, ini adalah E11, E12, E13 gitu ya. Nah, dan seterusnya ya sampai E3. Ini adalah E31, E32, E33. Sehingga variabel barunya itu adalah komponen barunya adalah sama dengan ya E11 dikalikan X1, ya kan? Ditambah E12 dikalikan X2 ditambah E13 dikalikan X3. Ini yang pertama, yang mudah dulu ya. Kemudian komponen kedua ya, Anda bisa tulis nih E21X1 tambah E22X2 ditambah E23X3. Stop di sini kalau memang kita bentuk 2 komponen. Jadi untuk memberikan nama nantinya, untuk membuat titik beratnya itu ya, itu diputuskan dulu berapa komponen utama yang dibentuk, baru setelah itu dilihat nantinya besarannya ini. Ya kan? Besarannya ini. Ya. Kalau misalnya kita putuskan 2 dari 3 ini, kita putuskan 2 komponen utama. Kalau 1 Pak, ya 1 udah, 1 aja, lihat 1 aja. Kalau udah 1 aja mah enak. Maka yang paling besar ini akan menunjukkan korelasi, ya kan? Menunjukkan korelasi dari X ya ke Y, ya kan? Itu malah mudah sekali ya. Nah, itu menunjukkan titik bobotnya, karena bisa dikatakan itu adalah bobotnya ini. Nantinya jadi bobot. Maka salah satu cara untuk menghitung bobot adalah dengan prinsipal komponen analisis. Jadi kalau 1 gampang. Ya, kalau repot itu adalah kalau udah 2, 3 dan seterusnya itu. Ya. Ya. Nah, kenapa itu dikatakan apa namanya setara dengan korelasi? Karena korelasi dari komponen utama 1 dan X1 itu adalah sama dengan apa? Sama dengan di ada kaitan dengan lambda dan apa itu namanya? Eigenvektornya ya. Ini adalah E11 ya dikalikan dengan akar lambda 1 dibagi dengan apa namanya? Akar sigma 11. Ya. Kemudian rho Y1X2 ini bisa dihitung semua nih. Ini adalah E ya. Tentu S12 ya. S12 dikalikan dengan akar lambda 1 dibagi dengan akar 22. Dan kemudian rho Y1X3 itu adalah E13 akar dari lambda 1 ya dibagi dengan sigma 33. Itu ya. 1 sigma 33. Ya. Jadi ini korelasinya. Ini korelasi antara X1, Y1 dan seterusnya.
Nah, kalau datanya itu distandarisasi, ya, kalau datanya ini distandarisasi, maka ya ini pasti satu ragamnya. Ragam dari matriks korelasi pasti satu, ya. Sehingga kemudian disederhanakan hanya S11 lambda 1, S12 lambda 1, S13 lambda 1. Nyaris ya, nyaris kita akan apa namanya? Saksikan bahwa korelasi itu ditentukan dari besarnya apa namanya? Besarnya elemen dari vektor cirinya itu, ya. Nah, jadi mudah kalau kita gunakan apa? Kita gunakan matriks korelasi ya untuk apa namanya? Untuk memastikan bahwa ini adalah bobotnya. Ini adalah sesuai dengan bobotnya. Tapi kalau menggunakan matriks ragam, ini masih ada komponen ini yang ini belum tentu dia lebih besar ya. Ini bisa beda-beda nih ya. Tapi kalau dari matriks korelasi jelas ini satu semua ini. Ya. Ini juga bisa diteruskan. Ini korelasi dari Y2X2 itu adalah E21. Jadi yang pertama ini menunjukkan komponen utamanya ini. Ini adalah lambda 2 dibagi akar dari sigma ya sigma apa ini? Sigma ya, ini X2 ya. X2. Sorry. X1 ini X1 ya. Bentar. Ya, Y1 dan X1. Ada Y1 dan X2. Oh ya, Y2 X1 dulu ini ya, Y2 X1. Ya, ini sigma 11. Kemudian ini rho Y2X2 ini adalah E22 sig lambda apa ini? 2 dibagi dengan sigma 22. Sama ini ya. Ini rho Y3 Y2 ya, Y2X3 ini adalah E23 akar lambda 2 tentunya dibagi dengan sigma 33 akar ya, akar sigma 33. Ini sama juga begini. Ya. Nah, kalau kemudian apa namanya? Lebih dari satu komponen ya, lebih dari satu, maka kita akan melihat di situ mana yang lebih besar, langsung dibandingkan secara ini. Jadi kalau misalnya di dua komponen utama ini X1-nya lebih besar di sini, maka X1 milik komponen 1. Kemudian X2 lebih besar di mana nih? Komponen 1 atau di komponen 2 dari sininya. Maka dia milik yang mana? Kalau X2 ini lebih besar dari ini, maka dia milik Y1 daripada Y2. Kemudian ini milik Y3. Maka X3 adalah penciri dari komponen utama 2 dan X1 dan X2 adalah penciri dari komponen utama 1. Itu. Baru kemudian kita kasih nama. Kan variabel ini punya nama-nama ini variabelnya. Ya. Nah, contohnya misalnya di halaman halaman berapa itu? Buku ya. Buka di halaman halaman 451 452. Ya, di situ. Di situ Anda baca, nanti Anda akan apa namanya dapatkan cara pemberian, karena ini adalah penting ya. Jadi closingnya di sini nanti tuh. Closing di apa itu komponen utama itu di sini. Setelah proses tadi itu tarik ulur tadi sebenarnya mudah sederhana sih ya, sederhananya kok apa eigenvalue, eigenvektor gitu ya. Kemudian eigenvalue-nya nanti dibuat proporsi yang kira-kira lebih besar dari 70%. Kalau udah selesai, baru kemudian dibuat seperti ini nanti ini dipilih yang mana. Tapi ingat kalau apa namanya berdasarkan matriks korelasi akan jelas. Tapi kalau berdasarkan matriks seragam ini nanti bisa hasilnya bisa beda-beda. Belum tentu ini pasti lebih besar daripada ini, itu belum tentu. Ya. Tapi kalau dari matriks korelasi jelas. Ya, penentunya adalah di elemen dari eigenvektor itu. Oke, di situ jelas ya di contoh itu ya tiga variabel pertama itu menjadi penciri dari penciri dari komponen utama pertama, sedangkan variabel 4 dan 5
itu menjadi penciri dari komponen utama kedua. Sehingga komponen utama pertama dinamakan sebagai market komponen. Jadi komponen pasar, ya. Sedangkan di komponen kedua itu dinamakan dengan industri komponen. Ya sesuai dengan variabelnya itu. Ya, sesuai variabel yang digunakan. Nah, kalau misalnya ya Anda gunakan di sini X1 adalah tentang apa kemiskinan ya P0 gitu ya. X1-nya adalah P0. X2-nya adalah TPT pengangguran gitu ya. X3-nya ini adalah misalnya apa namanya apa variabel ya? Variabel apa itu? Ekonomi itu apa? Pertumbuhan ekonomi PDB ya, PDB misalnya. Ini ya menggunakan 3 variabel ini. X1 kemiskinan, X2 TPT, X3 PDB. Ya, PDB kan produk domestik bruto ya, PDB. Jadi ini kan sebenarnya apa namanya? Variabelnya bisa kita belum tahu nih setelah proses pembentukan komponen utamanya seperti apa. Ya, misalnya kemudian setelah ini bisa terlihat bahwa P0 dan TPT ini adalah penciri dari komponen utama 1 dan kemudian di X3 ini adalah penciri dari komponen utama 2 ya. Maka kita bisa katakan bahwa komponen 1 adalah sosial kependudukan, sosial ekonomi misalnya gitu. Sosial ekonomi ya sedangkan yang PDB adalah faktor makro misalnya gitu ya, ekonomi makro misalnya gitu ya. Jadi itu yang bagian yang cukup apa namanya krusial dan penting ya di analisis komponen utama adalah nantinya kita bisa apa namanya mengidentifikasi penamaan dari komponen utama itu berdasarkan variabel-variabelnya itu. Ya kalau tidak bisa untuk apa dianalisis susah, nggak bisa dianalisis nanti ya. Kalau kita nggak bisa melakukan itu, kita mau analisis apa gitu ya. Ya. Kalau ada punya P itu sama dengan 20 dijadikan 3 komponen utama. Kan asik itu ya, 20 komponen utama dibagi menjadi 3 kelompok besar ya. 3 komponen utama apa komponen utamanya? Nggak tahu namanya ya untuk apa gitu ya. Gitu ya. Nggak tahu ini pencirinya yang nggak jelas. Maka usahakan jelas. 20 ini betul-betul terbelah menjadi seperti tiga kelompok gitu ya. Ya. Dengan cara apa? Itu tadi di apa namanya dicari yang terbesar. Tapi dari matriks korelasi yang lebih jelas ya. Nah, itu otomatis akan menunjukkan bobotnya ya. Oke, itu penjelasan saya lengkapnya tentu kalian harus membaca buku dan berlatih ya. Oke, saya kira cukup dulu materinya ya. Barangkali ada yang mau bertanya, tapi saya tutup dulu ini. Saya tutup dulu. Stop.